Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini bisa bermuajah bersama pemirsa dunia maya sekalian, bersama dengan Master Darbuka Jawa Timur, yaitu dengan Mas Umam. Ya, beliau adalah salah seorang mentor, seorang pelatih, seorang guru untuk para pemuda, pemudi juga yang ingin mengetahui sejauh mana skill dan kemampuannya di dalam memainkan alat musik yang bernama darbuka. Oke, Mas Umam ya. Ya. Ini saya mau tanya-tanya nih Mas Umam. Ini pertama kali Mas Umam ini jatuh cinta dengan darbuka. Itu kira-kira tahun berapa? Jadi untuk saya dari jatuh cinta dan mengenal darbuka itu awalnya dikenalkan oleh bapak saya, orang tua saya. Jadi pada tahun 2011 ya, itu bapak saya yang mainkan darbuka di Selawat. Ya. Habis itu karena bapak saya ingin belajar lebih dalam di Selawat, jadi vokal. Jadi 2012 saya disuruh main darbuka dan belajar darbuka. Dan dari situ saya mendalami meskipun otodidak. Iya, subhanallah. Karena dulu untuk Android memang nggak ada, cuma ya HP kecil, kita ke warnet. Iya, betul. Kita ke warnet untuk lihat YouTube itu. Cuma ya sekilas saja, nggak terlalu mendalami di darbuka karena saya juga lagi sekolah juga. Cuma untuk setiap harinya saya pasti belajar darbuka. Dan itu belum booming. Jadi belum booming untuk darbuka. 2012 jalan sampai 2016. Di 2016 saya masuk di SMK. Jadi untuk main darbuka ya tetap, hadroan ya tetap. Meskipun ya ada sih kepikiran anak muda main hadroh, kayaknya main darbuka, wah apa? Kalau orang awam tuh pastinya apa, ketipung. Ya. Cuma saya nggak berhenti dari situ karena sudah hobi. Cinta pertama saya emang darbuka. Jadi kalau untuk latihan itu, alhamdulillah untuk di kawasan rumah saya, tetangga saudara udah ngerti. Jadi saya meskipun sama teman main darbuka, udah alhamdulillah udah ngerti dia meskipun rame. 2016 saya terus main darbuka, dan waktu masuk SMK 2017 awal saya agak vakum dulu karena saya sekolah di pelayaran. Jadi otomatis untuk latihan darbuka itu kendalanya masih agak sibuk, soalnya masih ada pendidikan juga. Jadi perkiraan ya 8 bulan lah saya vakum. Karena di pelayaran tuh ada magang ya kan, magang di kapal. Jadi kalau untuk main darbuka jadi vakum dulu. Cuma saya kebanyakan anak-anak pemain darbuka itu dengkulnya ini dimainkan. Jadi kayak gitu, lutut kaki ini dimainkan pastinya, tangan tuh pasti main terus. Selalu bergerak. Ya selalu bergerak. Cuma saya niatnya saya ingin membawakan lagu hadroh. Saya nggak jauh dari situ, apalagi bapak saya vokal. Betul. Jadi saya sekalian bapak belajar vokal, saya belajar darbuka. 2017 perkiraan awal itu saya gabung di komunitas darbuka Probolinggo, dikenalkan salah satu teman, dan itu masih nol, menurut saya masih nol darbuka. Jadi minder lah, minder. 2017 bulan 4, saya ingat bulan 4 saya nggak main darbuka lagi karena di kapal tuh. Habis pulang dari kapal saya lanjut lagi. Ya sampai sekarang nih, sampai komunitas darbuka Probolinggo bisa resmi di tahun 2019 tanggal 22 jam 10 lewat 45. Jam 22 lewat 45. Jadi komunitas darbuka Probolinggo sudah terdaftar di Serikat Darbuka Indonesia. Alhamdulillah pendiri komunitas darbuka Probolinggo yang bernama Rizwan, salah satu alumni dari Pondok Genggong, itu mengamanahkan saya untuk jadi ketua di komunitas darbuka Probolinggo. Alhamdulillah sampai sekarang komunitas darbuka Probolinggo jadi panutan se-Jawa Timur, klub paling aktif di Jawa Timur. Wah, luar biasa ya.
Alhamdulillah. Mas Umam sangat luar biasa sekali. Jadi tidak salah kalau misalnya melabeli Mas Umam ini sebagai Master of Darbuka Probolinggo. Ya. Cuman gini Mas Umam ya. Ini ada pertanyaan ini yang menggelitik gitu. Ini alat musik banyak. Kalau misalnya di hadroh sendiri ya di situ ada rebana, ada juga tamborin dan sebagainya. Atau mungkin juga kalau misalnya di gambus di situ ada organ, ada mudrik dan juga alat-alat yang lain. Cuman pertanyaannya ini kenapa harus darbuka? Karena gini ya, ada kata itu gini, ada nasi pasti ada tempe atau tahu ya kan. Jadi sebagai pelengkap, jadi kita sebagai pemain darbuka harus tahu kita itu mainnya di kategori gambus. Kita di kategori gambus itu mainnya di pelengkap atau pemanis atau freestyle. Iya. Nah dari situ kita harus tahu, kita jangan asal pukul. Percuma skill handal tapi kita nggak tahu kita di posisi pelengkap atau apa di pemanis. Jadi harus mengerti tentang itu. Betul. Kalau kita mainnya di gambus, kita waktunya jadi pelengkap atau pengisi cuma ngisi, ya kita ngisi, jangan sampai kelebihan, gak enak juga dengernya. Iya, betul. Tapi kalau kita mainnya sudah organ main, kita freestyle. Iya. Nah, jadi harus tahu tepat untuk bermain darbuka antara pelengkap, pemanis dan freestyle. Subhanallah. Jadi kalau pengalaman Mas Umam sudah tidak diragukan lagi. Allah. Oh iya Mas Umam ya. Ini sejauh ini pernah main dengan genre musik apa saja? Untuk genre musik ya kayak reggae, ya reggae. Kalau untuk hadroh dan gambus sudah biasa. Ya, reggae. Terus lagu-lagu yang kayak ngerok. Gitu. Karena darbuka itu bisa semua. Yang penting gimana kita cara mainnya sudah. Jadi darbuka itu bisa jadi pelengkap, bisa jadi pemanis dan bisa jadi freestyle. Gitu. Ini kalau misalnya berbicara masalah darbuka. Ini siapa tokoh darbuka yang paling membekas di hati Mas Umam? Ya paling membekas dan saya selalu ingat orang tua lah. Wah subhanallah. Karena saya sendiri disupport dari orang tua, lateni. Jangan pernah mengeluh untuk belajar. Jadi ya orang tua, pertama orang tua. Dari bapak. Karena support dari bapak saya terus sampai sekarang sampai jadi hobi menghasilkan uang. Subhanallah. Begini Mas Umam, ini yang nonton di channel YouTube-nya Mas Umam, ini tentu tidak hanya pemain-pemain darbuka, bisa jadi juga orang-orang yang memiliki keinginan untuk belajar darbuka ini. Bisa jadi ini jadi muridnya Mas Umam nanti ini. Nah, kira-kira langkah-langkah apa bagi pemula untuk mempelajari darbuka ini? Pertama niat, betul. Kalau masalah kita nggak punya darbuka, asalkan kita berteman. Soalnya apa? Ada kata-kata di darbuka, kenal darbuka aku dan kamu jadi saudara. Kenapa saudara? Karena pertemuan kita nggak akan putus, nanti di chat kita, di sosmed kita tetap ngobrol. Maka dari situ darbuka itu kita kalau ketemu sama pemain darbuka kita langsung akrab, kayak udah lama kita berteman. Maka dari situ sekali buat teman-teman yang ingin belajar darbuka, asal niat dulu. Kalau masalah kita nggak punya darbuka, nabung lah gitu. Bagus ya, nanti bisa belinya sama Mas Umam nanti. Allah promosi. Karena Mas Umam ini tidak hanya master darbuka tapi juga jualan darbuka. Allah. Pembisnis ya ini ya. Begini Mas Umam ya, kalau misalnya trik melatih jari agar lincah, ini untuk pemula bagaimana? Biasa kan roll. Roll ini kan rada susah ini buat pemain darbuka. Ini gimana? Jadi untuk belajar darbuka itu ada 4 tahap. Setahu saya ada 4 tahap. Kalau salah ya minta maaf. Tahap pemula, tahap lanjutan, terus tahap mahir, tahap master. Iya. Jadi untuk kita belajar kita nggak langsung kita langsung di atas lah. Kita harus pemula. Ibarat kata gini Gus. Kalau mau bangun rumah pasti yang dikuatkan fondasi awal. Fondasi pasti. Nah, maka dari situ kita mau langsung belajar roll kalau fondasinya nggak kuat. Iya. Maka dari situ Ana kalau sharing sama teman-teman pemain darbuka atau yang pemula, Ana selalu ngasih saran fondasi yang kuat. Betul, mantap. Maka dari situ
kalau untuk roll belakangan dulu, yang penting fondasi awal harus kuat. Karena bukan sekedar materi, tapi teori juga yang harus mengerti. Harus. Nah, jadi kalau kita materi udah oke, wow, teori kurang. Jadi itu buat saya, untuk teman-teman, fondasi yang kuat. Intinya nanti kalau udah fondasi kuat, otomatis untuk naik sudah ngikut yang enak sudah. Iya. Cuman ini kayaknya ada yang penasaran Mas Umam ya. Coba ini Mas Umam ini dari tadi kan tidak hanya di hadroh, tapi di gambus juga, bahkan juga ini main di reggae. Ini penasaran ini pemirsa ini ya. Coba kalau misalnya di hadroh pukulannya seperti apa? Kalau di gambus seperti apa? Di reggae juga seperti apa? Monggo Mas Umam. Dari hadroh dulu pemirsa ya. Ini dari hadroh dulu. Subhanallah, luar biasa. Ini baru di hadroh. Coba kalau yang di gambus Mas Umam ya. Sangat mantap pukulannya. Ini yang satu ini saya sangat penasaran sekali ini. Kalau di reggae ini gimana kira-kira nih? Coba Mas Umam. Subhanallah ya, sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya ada bos-bos, manajer-manajer yang barangkali di sini ya sedang kosong pemain tarbukanya, tidak salah kalau panjenengan ini langsung kontak person ke Mas Umam ya. Sangat luar biasa. Mungkin Mas Umam ya untuk kali ini wawancaranya kami sekiankan dulu ya. Siap. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing, bincang-bincang ya, dimana mudah-mudahan ini sangat membantu sekali buat bisa YouTube juga ya. Barangkali ada yang mau belajar ya silahkan hubungi saja Mas Umam, apalagi di kawasan Probolinggo seperti itu. Dari saya Al-Fakir Ahmad Dodi Faza, sekiranya ada salah dan khilaf di dalam berkata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Darbuka.